Nah, sesampainya di sana, Breezy dan juga Morgan dipaksa berlutut untuk melihat penganiayaan yang dilakukan Jarod terhadap Riley. Dan setelah Riley tewas, Jarod membuang Riley di dalam lubang tersebut. Nah, nasib Breezy pun sama meskipun ia sudah memohon dan mengatakan ia sedang hamil anaknya Riley. Namun pada saat itu Jarod ini karena sudah emosi, ia tidak mempedulikannya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama saya Irene Alexandria. So guys, di video kali ini saya akan menceritakan kembali tentang kasus kriminal yang pernah terjadi di dunia. Dan kali ini tuh guys sedikit berbeda karena hari ini saya tidak membahas tentang suami istri lagi, melainkan tentang sepasang kekasih. Tapi sebelum saya ke alur ceritanya, jangan lupa untuk dukung channel YouTube ini dengan cara klik tombol like, komen dan juga subscribe. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas support kalian karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat saya. Tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Jadi guys, ada seorang gadis yang bernama Briley Mary Okeson yang biasa dipanggil dengan nama Breezy, yang lahir pada tanggal 27 Januari tahun 2000. Nah, pada saat itu Breezy ini masih berusia 17 tahun. Ia merupakan anak yang sangat menyukai musik, berenang, dan ia juga sangat suka beraktivitas di luar rumah. Nah, selain suka beraktivitas di luar rumah, si Breezy ini juga betah di dalam rumah guys. Jadi dalam rumah, di luar rumah, it's okay bagi si Breezy ini. Nah, pada saat kematiannya, Breezy tinggal bersama keluarganya di kota Chuela. Ia berasal dari keluarga yang sederhana dan bukan dari keluarga yang kaya raya. Jadi guys, ibunya adalah satu-satunya orang yang paling dekat dengannya. Namun sayang ibunya meninggal 6 tahun sebelumnya sehingga meninggalkan luka yang dalam bagi Breezy. Setelah kepergian ibunya, Breezy ini merasa kesepian meskipun ada banyak keluarga yang sangat mencintai dan menyayanginya. Hingga pada suatu hari guys, Breezy ini bertemu dengan seorang remaja yang bernama Riley Lee Paul yang berusia 18 tahun. Breezy ini merasa akhirnya dia menemukan kembali cintanya setelah kepergian ibunya. Ia juga menganggap kekasihnya ini sangat baik dan sangat melindungi Breezy. Nah guys, Riley ini berasal dari Eureka City yang jaraknya 1 jam perjalanan dengan menggunakan mobil dari kota Chuela tempat Breezy ini tinggal. Eureka adalah sebuah kota yang kecil yang sangat sepi dan merupakan sebuah kota bekas pertambangan perak. Dan kota tersebut juga sudah lama ditinggalkan. Guys, si Riley ini ternyata juga pernah mengalami masa-masa yang suram saat ia masih kecil, di mana ia harus berpisah dengan ibu kandungnya yang bernama Misty Carson karena sebuah perceraian. Riley merupakan anak yang sangat mandiri dan juga pekerja keras. Dan setelah ia bertemu dengan Breezy, ia mengajak Breezy untuk tinggal bersama kakek dan neneknya di kota Eureka. Nah, singkat cerita nih guys, pada hari raya Natal, tepatnya di tahun 2017, Riley ini merayakan Natal bersama keluarga Breezy di kota Chuela dan berencana untuk merayakan tahun baru 2018 bersama kakek dan neneknya di kota Eureka. Namun guys, tahun baru tersebut tidak sampai dirayakan karena Riley dan Breezy dinyatakan menghilang ketika mereka hendak pulang ke Eureka. Jadi guys, sebelum mereka sampai di kota Eureka untuk merayakan tahun baru bersama kakek dan neneknya, mereka itu dinyatakan menghilang ketika mereka hendak pulang ke Eureka dari kota Chuela. Jadi ceritanya guys, pada tanggal 30 Desember tahun 2017, setelah mereka merayakan Natal bersama dengan keluarga Breezy di kota Chuela, mereka pamit pulang ke Eureka yang jaraknya 1 jam perjalanan dengan menggunakan mobil. Dan dalam perjalanan pulang guys, keluarga Breezy yang kehilangan kontak beberapa jam setelah mereka pergi menghubungi keluarga Riley di Eureka untuk menanyakan apakah Breezy dan Riley ini sudah tiba. Namun kakek dan nenek Riley mengatakan kalau mereka itu belum datang. Nah, kedua keluarga pun segera mencari mereka setelah mereka sudah 72 jam tidak merespon. Lalu keluarga Breezy ini akhirnya mengajukan pengaduan orang hilang ke Departemen Sheriff. Dan setelah polisi menerima kabar hilangnya kedua remaja itu, polisi ini langsung gerak cepat untuk menemukan jejak keberadaan Breezy dan Riley. Dan selama proses pencarian guys, pihak berwenang ini menemukan pesan di Facebook Riley bersama seorang wanita yang bernama Morgan Henderson
yang berusia 34 tahun. Nah, pesan tersebut di malam hari sebelum kedua remaja tersebut dinyatakan menghilang. Jadi di pesan tersebut guys, polisi ini menemukan kalau Riley ini sudah janjian nih sama Morgan. Sebelum mereka ke Eureka, mereka ini akan singgah di rumah Morgan. Dan dengan cepat guys, penyidik pun langsung meminta keterangan di Morgan. Dan Morgan juga mengatakan kalau memang pada saat itu si Breezy dan Riley ini memang singgah di rumah Morgan. Tapi kedua remaja tersebut hanya 40 menit di rumah Morgan, lalu mereka langsung melanjutkan perjalanan ke kota Eureka. Nah, itu kata si Morgan guys. Dan setelah itu Morgan mengatakan kalau ia tidak menghubungi mereka lagi. Nah, dari sini kesimpulannya yang kontak terakhir dengan Riley adalah Morgan Henderson. Awalnya nih guys, polisi ini tidak menaruh curiga adanya kecurigaan atas hilangnya Riley dan Breezy. Namun sampai di sini bukan hanya Riley dan Breezy saja yang belum ditemukan, tetapi mobil yang mereka kendarai juga belum ditemukan pada saat itu. Polisi pun tetap melakukan pencarian ke lokasi yang dilalui oleh Riley dan Breezy. Seluruh keluarga dan teman-teman korban pun membantu polisi untuk melakukan pencarian dan penyisiran di daerah yang dilalui oleh Riley dan Breezy. Tetapi tidak dengan ibu kandung Riley, Mrs. Misty. Biasanya nih guys, pada umumnya ketika anaknya dinyatakan hilang, orang pertama yang stres dan orang pertama yang terus mencari itu adalah ibu. Tetapi kali ini tidak dengan ibu kandung Riley. Dan guys, selama proses pencarian, Misty ini tidak pernah ikut, bahkan ia tidak mau mencari putranya. Singkat cerita, beberapa hari selama proses pencarian, mereka berdua juga belum ditemukan. Hingga keluarga mengumumkan akan memberikan reward kepada siapa saja yang menemukan keberadaan korban maupun mobil korban dengan imbalan sebesar 2.000 US dollar. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 28 jutaan atau 29 juta lah. Nah, pada tanggal 11 Januari tahun 2018 atau 9 hari setelah mereka dinyatakan menghilang, polisi yang bekerja sama dengan sukarelawan lokal menemukan sebuah mobil jeep yang diduga adalah milik Riley yang sedang parkir di daerah Cherry Creek Reservoir atau 37 km dari kota asal Riley, Eureka. Dan ternyata benar, itu adalah mobil milik Riley. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menduga hilangnya Riley dan Breezy ini adalah sebuah kecurangan. Mobil itu guys tersembunyi di dalam semak-semak, ada kaca mobil yang diturunkan, 2 ban samping dirobek dengan sengaja. Pakaian korban masih ada di dalam mobil, tetapi kedua korban tidak ada di dalam mobil tersebut. Namun guys, karena polisi ini pintar, mereka pun menemukan sesuatu hal yang menarik perhatian, di mana terdapat sepotong tali derek di dalam mobil tersebut. Lalu tiba-tiba ada seorang saksi yang datang dan mengatakan kalau ia sempat melihat mobil Riley ditarik oleh sebuah truk pada malam saat mereka menghilang. Dan truk itu dimiliki oleh seorang pria yang bernama Lee Shepard, yang tak lain adalah kekasih dari ibu Riley, Mrs. Misty. Sampai di sini guys, apakah kalian menaruh kecurigaan terhadap ibu Riley, Mrs. Misty? Jangan menduga-duga dulu, nonton video ini sampai selesai. Polisi yang mendapat keterangan itu langsung bergegas menuju ke rumah ibu Riley, Mrs. Misty dan juga kekasihnya Lisa Bird. Dalam penyelidikan, Misty ini sangat kooperatif dalam memberikan kesaksiannya. Padahal sebelumnya ia tidak pernah hadir selama pencarian putranya. Sementara guys, kekasihnya Bapak Cliff ini menolak untuk memberikan keterangan kepada kepolisian. Nah guys, karena Bapak Cliff ini menolak untuk memberikan pernyataan kepada polisi, polisi pun langsung mengeluarkan surat penggeledahan untuk mencari bukti dugaan pembunuhan di rumah Lee yang ia huni bersama ibu Riley Misty. Nah, selama proses penggeledahan itu, polisi menemukan surat-surat, kwitansi, obat-obatan, dan benda-benda mencurigakan lainnya. Namun sekali lagi guys, karena polisi ini pintar, polisi mendapatkan sebuah benda yang menarik perhatian, yaitu sepotong tali derek yang sama persis seperti yang ditemukan di dalam mobil Riley. Tetapi sayangnya polisi ini masih sulit mendapatkan keterangan dari Lee. Dalam waktu yang berbeda, polisi pun kembali mendatangi rumah Mrs. Misty dan mewawancarainya. Tetapi Mrs. Misty mengatakan kalau ia sudah putus dengan Bapak Lee setelah proses penggeledahan. Namun dari
pengakuan Misty yang mengatakan kalau Lee Shepherd ini sama sekali tidak terlibat atas kasus kehilangan putranya. Dan Misty juga mengatakan ia tidak mungkin menyakiti anak kandungnya sendiri meskipun ia sudah lama meninggalkan anaknya. Sepertinya selama menangani kasus hilangnya Riley dan Brizzy, sedikit ada hambatan karena polisi belum menemukan bukti yang cukup kuat yang menghubungkan hilangnya dua remaja itu dengan Lee Shepherd. Belum lagi Bapak Lee ini tidak mau berbicara dengan pihak kepolisian. Hingga akhirnya 3 bulan kemudian pada bulan Maret 2018, polisi yang tampaknya belum memecahkan kasus dua remaja yang hilang kemudian menangkap seorang wanita yang melanggar lalu lintas. Guys, wanita itu mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lalu wanita itu singkat cerita dimasukkan dalam sel. Yang membuat polisi kaget adalah wanita tersebut adalah Morgan. Wanita yang bertukar pesan dengan Riley lewat Facebook sebelum Riley ini dinyatakan menghilang. Dan guys, belakangan diketahui kalau si Morgan ini adalah mantan kekasih Riley yang usianya 2 kali lipat usia Riley sebelum Riley ini berpacaran dengan Brizzy. Nah guys, cerita ini semakin seru karena awalnya Morgan ini mengaku kepada polisi kalau Riley dan Brizzy sempat singgah di rumahnya selama 40 menit sebelum mereka melanjutkan perjalanannya di kota Eureka. Tapi guys, tiba-tiba tanpa dipaksa, Morgan pun mengakui semuanya. Yaps, semuanya. Morgan pun menarik semua pernyataannya dan bilang ke polisi kalau remaja itu sudah tewas dan ia tahu di mana mayat remaja itu dibuang. Ternyata lokasinya ada di sebuah lubang di sebelah timur kota Eureka, sebuah lubang bekas tambang yang sudah terbengkelai dengan kedalaman sekitar 548 meter. Setelah Morgan bersedia menunjukkan lokasinya, polisi langsung melakukan pencarian di lubang tersebut dan menemukan 2 mayat yang diidentifikasi sebagai Riley dan Brizzy. Nah guys, lokasi lubang tersebut sebenarnya sudah masuk dalam daftar lokasi yang harus diselidiki oleh polisi. Namun karena itu adalah lokasi milik pribadi, polisi ini harus mendapatkan izin dulu dari pemiliknya. Namun pada saat itu pemilik lahan pribadi tersebut tidak mengizinkan polisi untuk melakukan penyelidikan di sana. Nah, si Morgan ini tidak hanya memimpin penemuan mayat korban, namun ia mengungkapkan siapa dalang dari pembunuhan itu. Jadi pembunuhnya itu adalah Gerald Baum yang berusia 41 tahun yang merupakan pacar dari Morgan. Lalu dengan singkat polisi ini langsung pergi menangkap Gerald. Dan Gerald ini tidak melakukan perlawanan. Jadi mereka itu menangkap Gerald di rumah yang ia tinggal bersama Morgan. Dan menurut pengakuan Morgan dan Gerald, ternyata si Gerald ini tampak marah dan cemburu ketika ia mengetahui Riley dan Brizzy pergi ke rumah mereka untuk menemui Morgan. Gerald yang awalnya sangat posesif terhadap kekasihnya Morgan ini melarang Morgan untuk berhubungan dengan pria manapun. Apalagi si Riley yang merupakan mantan pacar dari Morgan. Jadi ceritanya guys, ketika Riley dan Brizzy ini mengunjungi Morgan di rumahnya, Gerald pun pulang dan melihat mereka di jalan. Gerald ini langsung bersikap agresif dengan mengikat tangan dan kaki Riley serta Brizzy dan menutup mulut mereka dengan lakban lalu memasukkan mereka dalam mobil Riley. Lalu kemudian Gerald ini langsung membawa mobil Riley dan Morgan pun dipaksa ikut dengannya dan mereka pun langsung pergi ke sebuah tempat di mana tempat tersebut ada lubang yang sangat dalam. Nah, sesampainya di sana, Brizzy dan juga Morgan dipaksa berlutut untuk melihat penganiayaan yang dilakukan Gerald terhadap Riley. Dan setelah Riley tewas, Gerald membuang Riley di dalam lubang tersebut. Nah, nasib Brizzy pun sama meskipun ia sudah memohon dan mengatakan ia sedang hamil anaknya Riley. Namun pada saat itu Gerald ini karena sudah emosi, ia tidak mempedulikannya. Morgan juga dipaksa dengan ancaman untuk membuang mobil Riley sehingga Morgan yang takut bernasib sama dengan kedua remaja tersebut membuang mobil Riley di semak-semak. Wah, ini jalan ceritanya sangat gila guys. Kalaupun Brizzy masih hidup, itu pasti akan menimbulkan trauma yang sangat dalam terhadapnya.
Hingga akhirnya selama persidangan Morgan dan Jarod sama sekali tidak melakukan pembelaan dan mengaku bersalah atas semua tuduhan terhadap mereka. Morgan pada akhirnya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara pada persidangan akhir tahun 2019 karena sudah menghalangi penyelidikan polisi. Sementara persidangan untuk Jaron Baum ditunda hingga tahun 2021 lalu, di mana pada tahun itu Jarod Baum dituduh bersalah atas 8 dakwaan dan menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Setelah hukuman itu diturunkan dari ancaman hukuman mati lewat proses banding. Nah, sampai di sini guys, kita kan sudah tahu nih siapa sebenarnya pelaku atas hilangnya Riley dan Breezy. Namun guys, penemuan tali derek di rumah Lee Shepherd dan juga Misty masih menjadi pertanyaan karena hingga saat ini tidak ada yang tahu pasti bagaimana Riley dan Lee bertemu. Yang hal itu sangat menarik Lee menjadi perhatian polisi. Dan guys, itu dia tadi kasus yang pernah viral di akhir tahun 2017 dan di awal tahun 2018. Semoga kejadian tersebut dijauhkan dari diri kita dan bisa menjadi pelajaran untuk diri kita sendiri. Jangan lupa untuk terus pantau channel YouTube ini dan sampai jumpa di lain cerita. Bye!